Kita sekarang ini merayakan Maulid. Maulid Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya. Bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya ialah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan. Dia malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat itu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jika benar-benar engkau cinta Muhammad, jika benar-benar engkau merayakan Maulid Muhammad bin Abdullah, jika benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan memang itu perintah dalam agama kita untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataannya, perbuatannya, ya, persetujuannya itu dianjurkan untuk kita mempertahankan dan memurnikan sekali. Cinta yang sebenarnya teman-teman sekalian adalah kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang ya, yang menukil dariku apa yang dia dapatkan dariku. Seperti itu, perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, semuanya ada. Tentu sunnah-sunnah Nabi SAW ada macam-macam. Ada perkataan Nabi SAW, ada perbuatan Nabi SAW, dan ada persetujuannya, namanya takrir. Kalau perkataan seperti Nabi SAW mengatakan misalnya, memerintahkan sesuatu, jangan kalian minum sambil berdiri misalnya, perkataan Nabi SAW, maka secara letter-let kita harus menukil seperti itu, dan kita tidak tambahin, tidak kurangin, gitu kan. Begitu juga dengan perbuatan Nabi SAW pada saat beliau sedang berjihad, pada saat beliau sedang haji. Ada juga kadang-kadang perkataan yang digabungkan dengan perbuatan, seperti beliau mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Perkataan beliau suruh perintah melihat beliau sholat, lalu para sahabat memperhatikan gerakan-gerakan Nabi SAW, lalu menukil kepada kita bagaimana sholatnya. Ada persetujuan Nabi SAW, perilaku-perilaku sahabat yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW masih hidup. Garis bawahi kata-kata ini. Di zaman Nabi SAW masih hidup, wahyu masih turun, gitu kan. Maka pada saat itulah ya, ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang melakukan satu perbuatan dan Nabi SAW setujui. Tidak mengucapkan statement memerintahkan, tidak juga mencontohkan untuk melakukan, tetapi beliau menyetujui perbuatan sahabat itu. Seperti misalnya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang pernah membawa biawak di hadapan Nabi SAW yang sudah dipanggang. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah silakan, saya suka sekali biawak ini, tapi saya tidak mau sentuh sampai anda duluan yang menyentuhnya, karena cintanya dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melihat hewan tersebut, tahu bentuknya, karena dalam kondisi masih utuh, cuma dikeluarin isi perutnya, kemudian dibersihkan, dibakar, jadi masih kelihatan bentuk biawak gitu kan. Biawak ini dimurtengkan di padang pasir, ada miripnya sering dengan gambar-gambar dinosaurus ya. Kalau biasa digambarkan dinosaurus tapi kecil gitu kan, seperti itulah. Maka kemudian Nabi SAW lalu beliau bersabda SAW, "Hadza laisa bi ardi qaumina." Kami nggak kenal di wilayah kami, di Mekah dulu saya nggak pernah makan ini nih, maka saya tidak mau menyentuhnya. Nabi SAW cuma bilang, saya tidak sentuh. Lalu Khalid bin Walid pun memakan biawak tersebut di hadapan Nabi SAW. Nabi nggak menyentuh, Nabi nggak memotivasi. Dari perilaku Nabi SAW tidak ada, Nabi tidak lakukan, tidak juga memerintahkan untuk memakannya, tapi beliau membiarkan Khalid bin Walid memakannya. Berarti persetujuan. Makanya ulama sepakat mengatakan ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Para sahabat sangat memperjuangkan masalah ini. Sayangnya banyak orang tidak memahami bahwasanya proses perkataan Nabi SAW, proses perbuatan Nabi SAW, dan proses persetujuan Nabi hanya sebatas waktu Nabi SAW hidup dan wahyu masih turun. Saya pernah dengarkan seseorang khatib Jumat, semoga Allah berikan hidayah, di salah satu masjid dekat rumah saya dulu. Kemudian dia berkata, banyak sekarang orang-orang mengatakan ini bid'ah, ini nggak boleh, karena Nabi nggak pernah contohin, gitu kan? Ada banyak contoh-contoh di zaman Nabi SAW yang Nabi sendiri tidak kerjakan, sahabat kerjakan dan dibiarkan. Contohnya itu Nabi para sahabat buat, tapi tidak dikatakan bid'ah tuh. Ini keluar dari pemahaman tadi saya bilang. Dia lupa kalau wahyu pada saat itu sedang turun, gitu kan? Jadi proses perbuatan, ada perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi SAW setujui, ada yang Nabi SAW tegur, nggak boleh.
Seperti sahabat yang minta diizinkan berzina, Nabi SAW larang kan? Ada sahabat yang minta wasiat, Nabi SAW wasiatkan untuk jangan marah. Ada sahabat yang berzina lalu minta dirajam, Nabi SAW merajam. Ada yang Nabi SAW ya tidak setuju dengan perbuatan sahabat, ada yang Nabi SAW setujui, gitu kan? Lalu kemudian diangkatlah sama dia hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, hadis ini hadis sahih tentang adanya sahabat pada saat Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamida, gitu kan? Ada sahabat di belakang mengatakan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah dan baik sekali. Ini statement ini, kalimat ini tidak pernah Nabi SAW ajarkan. Waktu selesai salam, Nabi SAW balik ke arah para sahabat dan berkata, siapa tadi yang ucapin kalimat itu? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Salah seorang yang antara mereka angkat tangan mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan kalimat tersebut, saya diperlihatkan malaikat yang berebut mencatat apa yang sedang kau ucapkan itu. Artinya pahalanya sangat besar, disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan itu Allah setujui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat masih masa proses turunnya wahyu, menyampaikan kepada Nabi SAW, ini dimasukkan dalam syariat. Maka dimasukkan dalam syariat oleh Nabi SAW. Seperti tadi perilaku Khalid bin Walid pada saat makan biawak. Jadi ini harus difahami teman-teman sekalian. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, enggak ada lagi tambahan, enggak ada lagi ijtihad untuk mengarang-arang ini kan. Karena memang sebelum Nabi SAW meninggal, turun Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakum Islam, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Udah selesai. Kata Ibnu Katsir, ini berarti Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya. Yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang mudah, yang sulit, semua sudah disampaikan, gitu kan? Jadi semestinya kita harus memahami masalah ini teman-teman sekalian. Orang harus melakukan apapun yang Nabi SAW lakukan yang sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi SAW. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW terjaga tentunya. Karena Allah mengatakan di dalam, kalau tidak salah, surah Hijr, Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami turunkan adz-dzikr Al-Quran dan kami akan menjaganya. Al-Quran otentik, dijaga oleh Allah SWT. Sementara sunnah Nabi SAW belum ada jaminan untuk dijaga seperti Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Dipelajarilah ilmu-ilmu hadis, bagaimana bisa membedakan antara hadis yang baik, yang benar, hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, hadis yang paling benar, hadis yang sedang, hadis yang lemah, dan hadis yang dusta tentang Nabi SAW. Maka mereka menaruhlah kaidah-kaidah. Kaidahnya misalnya semua sanad orang-orang yang si A, B, C, D. Misalnya si A mendengarkan dari B, B dengarkan dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Sanad ini, jalur ini harus semuanya orang terpercaya, hafalannya kuat, orangnya bertakwa kepada Allah, tidak tercoreng muruannya, tidak pernah melanggar walaupun yang makruh, gitu kan. Kemudian matan, isi hadisnya sanad dan matan. Sanadnya bagus, matannya bagus, maka hadisnya sahih, gitu kan. Kemudian kalau ada sedikit kurang dari sanad tadi, ada di antara orang itu yang hafalannya kurang kuat, gitu kan. Atau mungkin ya ibadahnya mungkin pernah ada muruannya tercoreng sedikit, turun jadi hasan. Kalau ada di antara mereka yang pendusta, walaupun cuma sekali dalam hidupnya, turun jadi lemah hadisnya. Kalau ada hadis-hadis yang dikarang, Nabi SAW tidak pernah bilang, dikatakan maudhu, hadis dusta. Ulama menyusun buku-buku banyak berhubungan dengan masalah itu, banyak sekali. Gitu kan, banyak sekali disusun dengan masalah ini. Nah, banyak sekali orang di antara kaum muslimin yang menukil ya, karena ingin, awalnya biasanya niatnya baik, karena ingin orang lain rajin mengerjakan sebuah ibadah, mau rajin berbuat ibadah. Lalu dia mengarang, Rasulullah SAW bersabda begini, padahal sebenarnya tidak pernah Nabi SAW ucapkan itu. Dia pikir, niat saya kan baik, nggak apa-apa. Padahal ini berbahaya sekali nih, ini nggak boleh, karena ini berdusta atas nama Nabi SAW, nggak boleh sama sekali ini. Haram. Karena satu kali anda mengarang ini, maka akan tersebar di tengah-tengah umat dan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ini kalau satu kali menyebar, kata-kata ini gimana cara memperbaikinya nih? Kira-kira coba. Kalau ada sudah 10 orang yang mengamalkan atau membawahnya, maka di belakang 10 orang akan ada 100 orang, ada 1000 orang.
Ini susah untuk membentuknya kalau kata-kata. Bagaimana caranya kita harus memperbaikinya? Jadi kita harus memahami teman-teman sekalian, Nabi SAW kedudukannya memang harus diikutin dan memang harus dipelajari semua apa yang beliau ajarkan, dan kita harus mengenal semua yang berhubungan dengan Nabi SAW.